Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enji Registarina Putri. Di sini saya akan membahas tentang kinerja bisnis syariah Indonesia pada tahun 2025 pada sektor retail. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen bisnis syariah. Bisnis syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan bisnis syariah. Potensi tersebut tercermin dalam berbagai sektor, salah satunya adalah sektor retail yang menjadi penghubung langsung antara produsen dan konsumen. Sektor retail ini memiliki peran strategis karena menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, mulai dari kebutuhan pokok hingga produk konsumsi lainnya. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi perkembangan bisnis retail syariah di Indonesia. Pada periode ini, sektor retail menghadapi berbagai dinamika, seperti percepatan digitalisasi, perubahan perilaku konsumen yang semakin kritis dan selektif, serta meningkatnya kesadaran terhadap aspek kehalalan, etika bisnis, dan berkelanjutan usaha. Selain itu juga, dukungan pemerintah melalui regulasi penguatan ekosistem halal, serta program peningkatan literasi ekonomi syariah turut menjadi faktor pendorong berkembangnya bisnis retail syariah ini. Dan juga sektor retail syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, serta keberkahan usaha. Selanjutnya, konsep bisnis retail syariah. Bisnis retail syariah ini merupakan kegiatan perdagangan barang atau jasa yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, maisir atau unsur spekulasi, serta kewajiban menjalankan transaksi yang halal dan thoyyib. Selain itu, aspek kepatuhan terhadap hukum Islam, bisnis retail syariah juga menekankan etika bisnis yang kuat, seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik bisnis retail syariah, tidak hanya berproses pada jenis produk yang dijual, tetapi juga pada keseluruhan proses bisnis, mulai dari sumber perolehan barang, sistem distribusi, mekanisme pembayaran, hingga pengelolaan keuntungan harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadikan bisnis retail syariah tidak sekedar sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan kontribusi sosial bagi masyarakat. Selanjutnya, kinerja bisnis syariah. Pada tahun 2025, kinerja bisnis retail syariah di Indonesia menunjukkan tren relatif positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha retail syariah, khususnya pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertumbuhan produk halal juga semakin pesat seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk yang tidak hanya halal secara zat, tetapi juga halal dalam proses produksi dan distribusinya. Dan selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Pada retail bisnis syariah ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan pertama adalah persaingan dengan retail konvensional yang memiliki jaringan luas, modal besar, serta sistem manajemen yang lebih mapan. Dan tantangan yang kedua ini adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep bisnis retail syariah. Sebagian masyarakat masih memandang retail syariah hanya sebagai retail biasa yang diberi label syariah, tanpa memahami nilai dan prinsip yang mendasarinya. Kondisi ini menyebabkan daya tarik retail syariah belum sepenuhnya optimal di mata konsumen. Dan juga ada tantangan yang ketiga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua pelaku usaha retail syariah memiliki pemahaman yang memadai mengenai manajemen retail berbasis syariah. Kurangnya tenaga yang kompeten dalam pengelolaan usaha, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing retail syariah. Selain itu, tantangan digitalisasi juga menjadi perhatian utama. Banyak pelaku UKM retail syariah yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, baik dalam pemasaran daring, sistem pembayaran digital, maupun pengelolaan data konsumen. Padahal di era modern, digitalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Selanjutnya ada peluang dan strategi pengembangan.
Di balik berbagai tantangan tersebut, bisnis retail syariah pada tahun 2025 ini memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal menjadi peluang utama yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku retail syariah. Permintaan terhadap produk halal tidak hanya berasal dari konsumen muslim, tetapi juga dari konsumen non-muslim yang menilai produk halal lebih aman dan berkualitas. Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi retail syariah untuk memperluas pasar melalui platform e-commerce dan media sosial. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku retail syariah dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Dan kesimpulannya, secara keseluruhan, kinerja bisnis syariah sektor retail di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup baik, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam, dukungan pemerintah, serta perkembangan teknologi menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan retail syariah. Namun demikian, tantangan seperti ini, persaingan dengan retail konvensional, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat, dan digitalisasi yang belum optimal masih perlu diatasi dengan penerapan strategi pengembangan yang tepat, inovatif, dan berkelanjutan. Sektor retail syariah berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.